larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mencegah perubahan pH. Jika kemudian ditambahkan asam, dengan alasan tersebut pH tidak akan menurun. Sedangkan bila basanya yang ditambahkan, maka pH tidak akan meningkat. Larutan penyangga biasanya terdiri atas campuran asam lemah atau asam basa dengan garamnya masing-masing, dan kerja penyangga paling bagus terjadi pada pH yang sama dengan pK asam atau basa yang membentuk larutan penyangga. Persamaan yang perkirakan sifat-sifat larutan penyangga merupakan persamaan penting lain yang harus diingat. Jenis-jenis larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam berasal dari basa lemah dan basa konjugasinya, di mana basa konjugasi disediakan oleh garam. Fungsi dari larutan penyangga asam ini adalah untuk mempertahankan pH pada posisi asam, yaitu pH kurang dari 7. Contoh larutan penyangga asam yaitu kombinasi antara CH3COOH dan CH3COONa. Di dalam kombinasi tersebut terkandung basa konjugasi CH3COO-. Yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa berasal dari basa lemah dan asam konjugasinya, di mana asam konjugasi disediakan oleh garam. Kegunaan dari larutan penyangga basa ini adalah untuk mempertahankan kondisi pH pada tingkat basa, yaitu pH lebih dari 7. Selanjutnya, ada beberapa jenis contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air ludah dalam mulut manusia. Air ludah mengandung garam-garam dan ion-ion yang membantu menjaga pH mulut agar tetap stabil, mencegah perubahan yang drastis yang dapat merusak gigi dan jaringan mulut. Yang kedua, darah dalam tubuh manusia. Darah mengandung bufer, fosfat, dan karbonat yang menjaga pH darah tetap stabil di sekitar 7,4. Ini penting untuk menjaga fungsi enzim dan proses biokimia dalam tubuh. Yang ketiga, urin dalam tubuh manusia. Urin mengandung bufer amonia yang membantu menjaga pH urin agar tidak terlalu asam atau terlalu basa, memastikan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang kelima, larutan deterjen dalam air. Larutan deterjen mengandung bahan-bahan penyangga yang membantu menjaga kestabilan pH saat mencuci sehingga deterjen tetap efektif dalam menghilangkan kotoran. Selanjutnya, cairan pencuci piring. Cairan pencuci piring seringkali mengandung bufer untuk menjaga pH-nya tetap stabil, sehingga efektif dalam menghilangkan lemak dan kotoran dari peralatan dapur. Selanjutnya, air kopi atau teh dengan gula. Gula dalam air kopi atau teh berfungsi sebagai bufer alami yang membantu menjaga rasa kopi atau teh tetap stabil meskipun ditambah air ataupun es. Selanjutnya, air yang mengandung karbon dioksida atau soda. Karbon dioksida dalam air soda membentuk asam karbonat yang berfungsi sebagai bufer alami, memberikan rasa segar dan mengkondisikan pH dalam minuman. Selanjutnya, cairan pembersih lensa kontak. Cairan pembersih lensa kontak mengandung bufer yang membantu menjaga kestabilan pH dan keseimbangan kadar garam, menjaga lensa agar tetap bersih dan nyaman dipakai. Yang terakhir adalah cairan pencuci kaca rumah tangga. Cairan pencuci kaca seringkali mengandung bufer untuk menjaga pH-nya tetap stabil, sehingga efektif dalam membersihkan kaca tanpa meninggalkan noda atau residu yang mengganggu.